Jadi lokasi kita teman-teman itu ada sekitar kurang lebih 7 hektar ya untuk penangkaran tanaman total ya, baik dari pembibitan, produksi dan juga penjualan showroom tanaman kita. Ini kelengkeng merah ya, kelengkeng merah. Ruby Logan atau kelengkeng merah. Ini lokasi di Umbul Sari Jember. Jadi PT GMU itu kepanjangannya GMU Getas Merah Umbul Sari. Jadi salah satu nama varietas jambu ya, getas merah. Umbul Sarinya lokasi kita tanam di sini. Jadi getas merah Umbul Sari kita singkat jadi GMU. Nah, itu biar nama Umbul Sari sedikit terangkat di kancah yang insya Allah akan go internasional. Karena kita sudah ekspor biji-bijian ke luar. Alhamdulillah terutama ke Vietnam dan Thailand. Ini ada kelengkeng ya, ada kelengkeng mata lada, varian kelengkeng jenis lama, cuma permintaannya masih banyak. Di antara kelengkeng-kelengkeng unggulan yang baru-baru, cuma dia yang komitmen masih konsisten untuk pasarnya masih bagus, karena dagingnya tebel banget, bijinya kecil, mata lada kayak lada. Ini juga banyak sekali nih, ini showroom ya, showroom penjualan. Ini showroom penjualan kita, jadi varietas tanaman banyak sekali di sini. Jadi hampir semua tanaman yang di gudang saya itu sedikit-sedikit di sini. Contohnya ada dondong ribuan stoknya, kelengkeng merah ada ribuan stoknya, ada sirsat madu itu ribuan stoknya. Cuma kita harus ada display showroom di sini. Ini juga ada kelapa pandan wangi. Ini teman-teman, ini pandan wangi ini adalah varietas kelapa yang lagi on, lagi viral. Karena buahnya pendek, dia dari Thailand. Buahnya pendek sekali, lebat dan aroma pandan. Ketika dibelah, airnya bau pandan. Jadi ini barang-barang yang mau dikirim. Barang-barang mau dikirim. Nah, ini banyak sekali. Sampai ke sana-sana banyak ini. Jadi terkait dengan apa yang saya yakini, alhamdulillah ya, saya belum termasuk usaha saya besar. Saya belum termasuk nominasi orang sukses. Cuma saya meyakini apapun yang kita lakukan kalau dilandasi dengan sifat yang menjaga kepercayaan dalam bisnis apapun itu sangat menguntungkan bagi kita. Jadi dalam bisnis apapun kita jangan sampai menyalahi kepercayaan. Kita harus komitmen, kita harus mengerti, dan kita harus dalam artian berusaha jujur. Logikanya kejujuran atau kepercayaan tidak ada yang jual, nggak ada toko, nggak ada yang beli, juga tidak diperjualbelikan. Itu yang saya yakini. Jadi kita berusaha menjual apapun itu valid. Kita bisa menjual apapun itu apa adanya seperti itu. Seperti itu yang saya terapkan. Cuma kadang kasusnya juga masih banyak ditipu. Gitu. Saya juga pernah ditipu orang terkait bibit yang dikirim beda jenis. Saya juga pernah ditipu orang terkait keuangan. Karena tidak semua bibit yang kita jual itu hasil penangkaran sendiri. Kadang kalau kita kurang barang, kita juga ngambil ke teman. Kita juga ngoper dari teman di luar provinsi seperti itu. Terus yang paling fatal adalah jenis, karena kita berusaha menjaga validitas jenis yang kita jual valid, ternyata kita didolimi, ditipu oleh teman. Itu yang paling kita sesalkan seperti itu. Karena tanaman kasihan, orang nanam 1, 2, 3 tahun beda hasilnya dengan yang kita harapkan. Nah, kan kasihan, hemat waktu, hemat tenaga dan pupuk. Dan itu banyak sekali terjadi kasus pada penangkaran tanaman. Kita berusaha susah payah menjaga kepercayaan untuk menjaga nama baik perusahaan kita, cuma didolimi orang-orang yang menguntungkan keuntungan sesaat. Itu yang nggak baik. Untuk pengalaman saya ya, jadi saya itu memang paling sering ke Thailand, ke Malaysia. Jadi 2 negara itu paling sering saya kunjungi. Karena apa? Thailand itu sangat maju pada komunitas pertaniannya, terutama tanaman buah jangka panjang, mulai dari durian, kelengkeng, dan bahkan sekarang Thailand melegalkan ganjanya. Cuma kalau kita janganlah untuk itu. Cuma kalau untuk Thailand saya berpatokan kita hampirlah kita bisa menyaingi mereka. Thailand sangat bagus untuk perkembangan industri pada duriannya. Cuma kalau ke pertanian jangka panjangnya insya Allah kita bisa lah menyalip mereka.
Thailand bisa ekspor montong ke Cina, ke negara UEA, ke negara Jazirah Arab, bisa mereka. Karena memang terorganisir, dalam artian pemerintah dan petani itu sangat guyup, sangat rukun. Masyarakatnya, petaninya sangat manut pada pemerintahnya, pemerintahnya sangat mengerti apa kemauan petaninya. Jadi itu bedanya di Indonesia. Kalau di Thailand alat pertaniannya yang disubsidi, hasil buahnya yang disubsidi, mungkin seperti itu. Kalau kita kan salah peletaan subsidinya. Jadi tidak ada kata hasil panen murah. Insya Allah kalau di sana seperti itu, yang seperti saya ketahui. Jadi kalau hasil panennya murah, pemerintah ikut andil mengolah atau mengambil hasil tanaman dari kebun itu, sehingga harga komoditasnya tetap stabil. Petani berlomba-lomba membuat tanamannya itu sangat bagus, sehingga kalau bagus diambil dengan harga tinggi oleh pemerintahan dan agen mereka sendiri. Kalau kita kan salah peletaan subsidi seperti itu. Ini menurut saya pribadi loh ya. Jadi kalau ke Malaysia kita kalah jauh langkah. Jauh langkah kalau ke Malaysia. Malaysia banyak unggulan durian-duriannya. Baik Musangking, Oci, Kunpoh, Angke, Honglor, Kapri dan lain-lain. Banyak sekali durian unggulan di Malaysia yang udah go internasional. Sudah diamini oleh banyak orang enak gitu. Bahkan saya pribadi kalau musim durian saya berangkat ke Malaysia hanya untuk makan durian. Di Indonesia apa enggak ada? Bukan enggak ada, kita masih belum tahu di mana letak durian-durian enak itu di mana. Tidak terpetakan karena ini kurangnya pemerintah memfasilitasi untuk ini semua. Jadi saya berharap kepada teman-teman instansi terkait sering-seringlah kita ngadakan kontes-kontes tanaman sehingga kita bisa menemukan durian-durian unggul, buah-buah enak yang layak dikembangkan. Dan kita berani bisa menjadi mitra untuk memperbanyak tanaman itu. Jadi dari bibit menjadi digit. Saya sekarang ini per hari ini ada karyawan sekitar 70-an orang. Jadi 70-an orang itu bayaran mulai dari 30.000 sampai 75.000 per orang tiap hari. Jadi alhamdulillah kita juga bisa memperkerjakan atau memberdayakan teman-teman di sekitaran sini sampai sebanyak itu. Ini suatu kebanggaan bagi kita, suatu kebanggaan bagi PT GMU Buah Tropis. Kalau untuk menjadikan itu semua itu susah loh. Mikiri banyak orang, mempekerjakan banyak orang untuk industri tanaman ya, untuk skala hobi penjualan tanaman itu belum bisa dikategorikan mudah. Dan alhamdulillah dari pekerjaan yang saya geluti, saya bisa membeli kebun-kebun, saya bisa membeli banyak aset, juga bisa memperdayakan banyak warga. Itu suatu kebanggaan lah bagi saya. Nominal pasnya berapa, itu enggak tahu, enggak pasti. Karena kita tidak ada plek tiap hari harus berapa dan mendapat berapa. Sesuai kebutuhan tanaman-tanaman yang dipesan oleh kita. Jadi saya kan menjalani ini berasal dari hobi. Saya hobi yang menguntungkan, hobi yang enak.